setengah tahun gue udah ngomong ViewSonic buat masukin monitor satu ini karena kegilaan harga China yang cuma 2,6 juta udah dapetin 2K IPS 170Hz. Bahkan 413 dari lu pada setuju kegilaan harga ini. Kenapa nggak dari dulu? Hey, ViewSonic. Iya, sabar. Gue tahu kalau monitor ini dibikin gimmick pre-order sama ViewSonic Indonesia di harga 3,3 juta kemarin. Dan per hari video ini dibuat harganya kisaran 33-35 juta. Dan itu pun sebenarnya jelas mengecewakan karena kita sama tahu VX 2782K Pro di China udah sentuh 2,5 juta. Dan ya, gue tahu tipe yang masuk ke Indonesia nggak ada Pro-nya. Yang ViewSonic sendiri bilang beda keduanya ada di sertifikasi HDR-nya. Dan kembali, monitor backlit kayak gini tanpa fault, apapun bacot HDR-nya itu semua bullshit. Dan kalau lu tanya kenapa bukan yang Pro-nya udah terjual 20.000 unit di China ini masukin? Iya, gue ada tanya sih, tapi nggak dapat jawaban pastinya. Asumsi gue ya ViewSonic Indonesia mungkin nggak mau dibandingin langsung harganya sama di China. Perbedaan 800 sampai 1 juta antara Indonesia China tentu buat kita kecewa. Dan pertanyaan pentingnya, apa bisa lu salahin ViewSonic Indonesia langsung? Karena kalau gue jadi ViewSonic Indonesia, gue akan lakuin hal yang sama demi profit yang lebih. Karena 3,3 juta adalah harga yang udah sangat gila ngelihat persaingan di market Indonesia yang longgar. Tidak ada ketat-ketatnya sama sekali. Dan udah jelas dong, 3,3 juta lu akan otomatis pilih ViewSonic ini dibanding brand lokal gaming. Dan sedikit spoiler, semua itu ngejadiin ViewSonic satu ini menjadi terbaik, termurah di harga 3,3 juta. Ingat, hal yang penting itu harganya harus 3,3 juta. Lebih murah, lebih baik. Dan kalau lu tetap maksa pengen tahu siapa yang salah sampai ngebuat ViewSonic Indonesia pasang harga santai begini, sebenarnya ya kita bisa bikin list. Salah satu yang pertama tentu dari AOC, berikutnya ada Acer, ada Lenovo, dan berikutnya 3 brand Taiwan ini yang paling parah. Ada Gigabyte, ada Asus, dan yang paling gila penghuni planet Namek satu ini nih. MSI Indonesia masih jualan model 2020 di harga 6 juta. Padahal model 2022-nya aja udah sentuh 3,5 juta. Ras Namekian sih ini, bukan human deh. Alasan gue bilang 3 brand Taiwan ini paling parah ya karena mereka jualan GPU dan semenjak Bitcoin crash tahun lalu udah jelas RTX 3000 yang Nvidia tunjukin buat gaming di resolusi di atas Full HD dalam hal ini 2K. Banjir di pasaran dan harganya udah mepet ke arah MSRP. Pertanyaannya gimana seri 3000 mau laku atau RTX 4000 yang lagi ditekan Nvidia di pasaran mau laku? Kalau monitor 2K-nya aja gak dibanjirin dulu di market. 3 brand Taiwan ini harus tahu dan punya kewajiban untuk banjirin market dengan monitor-monitor 2K-nya. Tapi malah ada yang lebih milih beli password Namek di 2023. Gila nggak? Dan kalau lu masih belum puas cari siapa yang salah dari semua yang salah, kenapa bisa sampai ViewSonic ini santai pasang harganya? Sudah jelas yang salah badut paling se-Indonesia, Xiaomi Indonesia yang nggak mau masukin 2K gaming yang terbaik dan termurah di 3,2 juta dan malah milih masukin 30 inch ya resmi Indonesia. Nggak habis pikir gua IQ Xiaomi Indonesia berapa. Yang itu pun ultrawide 30 inch dibantai habis sama ViewSonic sebelah gue ini. Dan akan gue bandingin semuanya di video ini. Di preset standar nggak ada yang menarik. Bisa terus kalian pakai sampai ultra fast yang jauh lebih cepat dan panelnya sangat rapi. No overshoot 7 ms. Ngejadiin ini preset terbaik yang bisa lo pakai. ViewSonic ini jelas belum bisa secepat 2K pesaingnya kayak Q27G2S atau M27QP. Kalah sekitar 15-20%. Tapi ViewSonic 30-40% lebih murah dari MSRP kedua monitor itu. Dan dari data kelihatannya Xiaomi 200 lebih cepat daripada ViewSonic. Tapi karena panel Xiaomi, panel VA yang kejar harga murah, kelihatan jelas panelnya belum bisa secepat panel VA Lenovo G32QC. Jelas kualitas UFO-nya dibantai habis sama ViewSonic. Lo bisa lihat UFO di shade abu gelap dan medium sangat bersih di ViewSonic tanpa ghosting, langsung ngebantai Xiaomi 30 inch. Dan kualitas Xiaomi masih sangat jauh dibanding VA panel Lenovo. Lo bisa lihat. Di sini juga kelihatan sesuai hasil data tes gua. Kalau ViewSonic masih sedikit kalah dibanding AOC atau juga Gigabyte. Ngelihat trail bayangan di belakang UFO masih lebih panjang di ViewSonic dibanding yang lain. Tapi kembali gue ingetin 3,3 juta. Siapa yang tidak bisa terima perbedaan yang minim kayak gini? Panelnya rapi, gue tes sampai 60 fps. Posisi ViewSonic tetap nggak berubah. Dan tadinya gue pikir ViewSonic satu ini korbanin segalanya. Ngelihat harga Xiaomi yang real udah 3,2 juta. Tentu bukan yang kalau lu potong harga Xiaomi 300.000, buang ergostatnya. Dan potong lagi 300.000, anggap ViewSonic korbanin kalibrasi monitornya. Jelas bisa masuk akal 2,5-2,6 juta harganya ViewSonic di China. Tapi ternyata ViewSonic masih mampu bikin warnanya sangat-sangat bisa diterima. Dan tenang aja, ini bukan golden sample dari ViewSonic karena gue udah pastiin ini produk random yang ada di market supaya datanya relate sama unit yang akan kalian terima. CCTV sangat bagus, gamma sangat bagus, dan ini sangat akurat di putihnya, udah di bawah 5 ITP. Ngejadiin ViewSonic monitor terakurat 27 inch 2K gaming di pasaran dan ngebantai habis Xiaomi 30 inch yang diresmiin badut. Gamutnya juga kelas atas 95% P3, panelnya bersaing ketat bareng AOC dan Gigabyte. Udah jelas saturasi dan akurasi P3-nya nggak main-main, sangat akurat di 4. Bersaing ketat di posisi paling atas bareng Xiaomi, AOC, Gigabyte, dan udah jelas yang diresmiin badut.
pingsan di bagian zero. Secara default udah pasti oversaturated di sRGB, dan ini yang dikorbanin ViewSonic. Preset sRGB yang gimmick karena nggak limit warnanya kayak sRGB. Ya maklum ya, budgetnya udah habis, harusnya di 2,6 juta harga China. Monitornya nggak bisa lo pakai buat edit di color space sRGB karena selalu oversaturated. Dan di sini juga lah kita bisa lihat kegoblokan Xiaomi Indonesia yang nggak masukin 27 inch gamingnya ke Indonesia, yang bahkan bisa edit langsung di 2 color space sekaligus, cuma 3,2 juta harga China. Makin nggak masukin monitornya ke Indonesia, makin kelihatan IQ-nya nggak ada baru satu itu. Preset user color ViewSonic masih dalam batas bagus, kita bisa pakai. Dan ini optimal setting yang bisa kalian pakai, targetnya ke 200 nits. Hasilnya sedikit aja lebih baik daripada default pabriknya ViewSonic, dan full kalibrasi pakai Calman Creative Pro bisa push sampai 422, lebih baik sedikit aja akurasi pitring. Kontras juga bagian yang sedikit dikorbanin sama ViewSonic, agak di bawah standar IPS. Tapi kita juga lihat hal ini ada di AOC, Agon, dan Gigabyte. Xiaomi tetap nggak ada obat panelnya yang dipakai bagus ya, dan yang badut tetap badut. Max brightness juga nggak masuk akal. ViewSonic masih mampu kasih panel yang sangat terang, 400 nits, sekelas M27QP dan juga Agon QXL. Sangat-sangat terang di harga yang budget. Lu pakai sebelah jendela yang gordennya tembus-tembus cahaya mata sedikit, monitornya masih bisa ngelawan. Minimum brightness juga nggak main-main, paling gelap dari banyak monitor di kelas harganya. Kelengkapan integrasi kabel power dan kabel DisplayPort, dan jangan lupa singkirkan yang tidak penting. Dengan ViewSonic ini keluarin di harga 3,3 juta, setidaknya ada 3 hal yang terjadi. 27 inch Full HD Gaming jadi tolol harganya dan sangat gak layak dibeli di 2023. Apalagi masih di harga yang sama atau mepet. ViewSonic satu ini siap-siap jadi temennya debu di gudang distributor. Satu-satunya jalan untuk 27 inch Gaming Full HD selamat dari yang namanya pembantaian, harus turunin harganya, mepetin 24 inch Gaming di Indonesia. Karena AOC China udah tunjukin harga sebenarnya cuma 2,1 juta. Sedangkan 24 inch Gaming di 1,9 juta. Beda sekitar 200.000, itu paling banyak. Karena udah pasti 27 inch Full HD Gaming turun, 24 inch Gaming pasti ketarik ke bawah. Nggak mau turun harga, jadi temen debu di gudang distributor. Ingat sekali lagi. Itu kenapa dari kemarin kalian nanya rekomendasi monitor sebelum lebaran, gue selalu bilang tunggu Mei aja. Harga mau nggak mau terjun bebas ke bawah. Yang kedua, pilihan sekarang di tangan AOC, Gigabyte, dan Lenovo. Yang gue lihat ada kemungkinan masukin 2K gamingnya dalam waktu dekat. Lu bertiga nggak mepetin harga ViewSonic ini, otomatis market share disedot habis sama ViewSonic. Lu kasih ViewSonic jual sendirian. Pilihan di tangan lu bertiga. Brand selain 3 itu belum kelihatan ada harapan. Yang terakhir ini sih masuk dalam keajaiban yang cuma bisa terjadi di Indonesia. Sejak kapan brand yang cuma jualan display doang kayak ViewSonic bisa punya kualitas value to performance tempatnya di atas Xiaomi yang jualan smartphone kuantitinya nggak kira-kira banyak. Itu semua bisa terjadi karena badut satu itu dengan nggak masukin 27 inch gaming terbaiknya. Sementara hal ini nggak mungkin terjadi di China. Gue jelasin. ViewSonic sebelah gue ini memang udah adu jotos di sisi harga sama Redmi 200Hz. Sama-sama sekitar 2,5 juta. Mirip kejadiannya yang ada di Indonesia sekarang ini. Tapi Xiaomi China kasih solusi di sana dengan punya monitor yang lebih baik dari ViewSonic, bahkan terbaik secara kualitas, cuma 3,2 juta harganya. Itu baru brand yang benar-benar peduli sama Mi fansnya. Bahkan peduli sama market monitor. Tapi kalau Xiaomi Indonesia yang ngomong for the Mi fans, itu nggak lebih dari kotoran kerbau. Dengan tidak hadirnya 27 inch gaming terbaik Xiaomi itu di Indonesia karena kegoblokan badut, Xiaomi Indonesia sama sekali nggak kasih pilihan untuk market Indonesia beli Xiaomi. Karena dia nggak ngerti market monitor 2K gaming itu lebih penting dimasukin daripada 200Hz yang fungsinya cuma buat game balapan doang. Langsung ngebiarin otomatis ViewSonic sedot semua market 2K gaming monitor di Indonesia. Karena ViewSonic kasih kalibrasi pitring yang lebih baik. Dipakai gaming kompetitif kayak Valorant lebih ideal karena panel IPS nggak ada ghosting di transisi gelap, dan PPI-nya yang jelas lebih tajam 2K ViewSonic sekitar 17% dibanding WFHD di 30 inch Xiaomi itu. Sementara Xiaomi cuma unggul dipakai ketika lu bener-bener main game balapan karena dia 21:9. Itu pun gaming balapan juga bisa di sini. Selebihnya ViewSonic pilihan yang jauh lebih baik di Indonesia secara value to performance, apalagi ViewSonic 300.000 lebih murah atau sama harganya tergantung lu beli sama toko yang mana. Di sisi ViewSonic sekali lagi gue tekenin harus 3,3 juta harganya atau lebih murah. Makin murah makin bagus, karena kalau sampai AOC, Gigabyte, dan Lenovo mampu seperti harga China di 3,6 juta, lu yang beli ViewSonic ini nggak terlalu sakit hati. Karena mereka bertiga udah pasti full ergo stand, kemungkinan kasih lu pilihan untuk ngedit sRGB dengan preset sRGB yang lebih baik. Dan kemungkinan besar respon time mereka bertiga lebih cepat dari ViewSonic ini, yang lebih ideal untuk game kompetitif fast-paced. Gue yakin semua orang rela keluarin nambah 300.000 dibanding ViewSonic di sini untuk dapetin semua fitur itu. Ngelihat ViewSonic di sini cuma bisa tiok doang.
Dan kalau ViewSonic sampai naikin harganya sehabis video ini, lu bisa ke IG-nya ViewSonic, linknya di deskripsi di bawah, komen aja. Cuannya kebanyakan bos, tanda seru pakai buah. Dan tolong buat ViewSonic Indonesia, jangan kelamaan masukin SKU China lainnya ke Indonesia. Gue lihat ada 24 inch Face IPS cuma 1,5 juta, 27 inch 2K IPS cuma 1,6 juta, dan upgrade dari monitor sebelah gue ini, VX2781 yang pakai kaki transparannya, cuma 2,7 juta. Dan tolong jangan buat kita nunggu setengah tahun kayak tipe sebelah kita satu ini yang bahkan belum full potensial harganya. Dan video Xiaomi 30 inch akan gue review, dan kalau udah selesai videonya gue taruh di end screen ini, atau lu bisa nonton Korwi, brand public panel langsung yang terjun ke market monitor. Gue Eldon dari GTD, sampai jumpa dan tetap canggih.